Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Sebelum kita mulai pembelajaran online kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Materi yang akan kita bahas ada di Indikator pencapaian kompetensi. 1. Perdagangan internasional. 2. Faktor yang mempengaruhi perdagangan internasional. 3. Manfaat dan hambatan perdagangan internasional. Tujuan pembelajaran. Setelah melihat video tersebut, siswa dapat 1. Menjelaskan tentang perdagangan internasional. 2. Mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi perdagangan internasional. 3. Menjelaskan manfaat dan hambatan perdagangan internasional. 4. Mengidentifikasi jenis perdagangan internasional. 5. Mengidentifikasi pengaruh perdagangan internasional. Pada hakikatnya, manusia merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lainnya. Salah satu cara untuk memenuhi kebutuhannya, manusia melakukan aktivitas perdagangan. Perdagangan sudah dilakukan oleh manusia sejak lama. Bahkan perdagangan internasional sudah ada sejak dahulu. Hingga sekarang ini, aktivitas perdagangan internasional masih dilakukan oleh negara-negara di seluruh dunia. Apa yang dimaksud dengan perdagangan internasional, yaitu merupakan kegiatan jual beli yang dilakukan suatu negara dengan negara lain yang terjadi sebagai akibat keterbatasan sumber daya yang ada di negara tersebut dan memiliki tujuan mendapatkan keuntungan atau laba. Yang kedua, faktor-faktor apa yang mempengaruhi perdagangan internasional? Perdagangan internasional terjadi bukan karena adanya faktor ketidaksengajaan, melainkan ada faktor pendorongnya, yaitu perbedaan sumber daya alam. Kondisi permukaan bumi antara negara yang satu dengan negara lainnya diciptakan berbeda-beda. Perbedaan inilah yang menyebabkan adanya negara yang subur, gersang, ada yang banyak mengandung tambang, ada yang bisa dihidupi oleh hewan-hewan atau tumbuhan tertentu. Adanya perbedaan sumber daya alam tersebut mendorong negara yang satu dengan negara yang lainnya melakukan kegiatan perdagangan internasional untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kelangsungan negaranya. Berikutnya, faktornya yaitu memenuhi kebutuhan nasional.
Ada kalanya suatu negara tidak mampu memenuhi semua kebutuhan barang atau jasa yang menjadi kebutuhan penduduknya, sehingga untuk memenuhinya suatu negara perlu mengimpor barang dan jasa tersebut dari luar negeri. Dengan demikian, kebutuhan produk dapat dipenuhi. Faktor berikutnya tentang adanya perbedaan selera. Setiap negara memiliki perbedaan kebudayaan, pandangan hidup, sistem politik, dan tatanan sosial. Perbedaan-perbedaan tersebut menyebabkan terjadinya perbedaan selera terhadap berbagai jenis komoditas. Selera konsumen di dalam negeri terhadap produk luar negeri akan memengaruhi suatu negara untuk mengimpor barang dan jasa tersebut. D. Memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri. Alasan yang paling nyata mengapa berbagai negara melakukan perdagangan satu sama lain adalah karena setiap negara tidak dapat menghasilkan semua barang yang dibutuhkannya. Contohnya, negara-negara maju memerlukan beberapa barang. Kemudian, negara yang berkembang juga memerlukan beberapa barang, di antaranya seperti mesin industri maupun mesin untuk pembuatan mobil. Yang E adalah adanya hubungan kerjasama diplomatik. Keinginan untuk membuka kerjasama dengan negara lain akan perdagangan internasional. Pada sisi lain, perdagangan antar negara juga akan menyebabkan kerjasama antar negara semakin erat. Faktor berikutnya adalah penguasaan iptek. Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Negara yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi akan mampu memproduksi barang dan jasa yang lebih banyak, berkualitas, dan lebih efisien dibandingkan negara-negara yang lambat dalam perkembangan teknologinya. Hal ini dikarenakan pemanfaatan teknologi menghemat biaya produksi dan menghasilkan lebih banyak barang. Negara-negara yang mempunyai teknologi yang lebih maju cenderung melakukan spesialisasi dalam memproduksi barang. Adapun barang yang tidak diproduksi sendiri akan dibeli dari negara lain. Contohnya adalah Jepang yang melakukan spesialisasi dalam produk industri sepeda motor dan mobil, serta berusaha mengekspornya ke Indonesia. Sebaliknya, Jepang banyak membeli hasil tambang dan perkebunan dari Indonesia. Faktor berikutnya yaitu adanya kelebihan dan kekurangan hasil produksi. Adanya perbedaan sumber daya alam dan kemajuan teknologi antara negara yang satu dengan negara lainnya menyebabkan terjadinya surplus atau kelebihan produksi pada satu negara, sedangkan negara lainnya mengalami defisit. Kelebihan hasil produksi tersebut menyebabkan negara yang bersangkutan akan menjual barang hasil produksinya ke negara lain, sedangkan negara yang kekurangan akan membelinya dari luar negeri melalui perdagangan internasional. Berikutnya, adanya komunikasi sarana dan prasarana transportasi. Perkembangan sarana telekomunikasi dan transportasi makin memudahkan manusia untuk berkomunikasi dan memudahkan mobilitas arus barang dan jasa, sehingga mendorong terjadinya perdagangan antar negara. Oleh karena itu, jarak geografis batas teritorial negara bukan lagi keadaan atau kendala untuk melakukan perdagangan internasional.
Manfaat perdagangan internasional. Manfaat perdagangan internasional antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu memenuhi kebutuhan akan barang atau jasa. Barang atau jasa yang tidak dapat dihasilkan dalam suatu negara diperoleh dengan mengadakan perdagangan dengan negara penghasil barang atau jasa tersebut. 2. Memperoleh barang atau jasa dengan harga yang lebih murah. Biaya untuk menghasilkan suatu jenis barang atau jasa tidak sama pada setiap negara. Ada jenis barang yang dapat dihasilkan suatu negara dengan harga yang jauh lebih murah dibandingkan biaya yang dikeluarkan di negara lainnya. 3. Mendorong kegiatan ekonomi dalam negeri. Terbukanya perdagangan antar negara mendorong setiap negara meningkatkan produksi atau memperluas usahanya. 4. Memperluas lapangan pekerjaan. Bertambahnya kegiatan-kegiatan ekonomi di dalam negeri membuat lapangan kerja akan semakin luas. 5. Sumber pendapatan bagi negara. Melalui kegiatan ekspor-impor, pendapatan pemerintah akan meningkat melalui pajak ekspor maupun biaya impor yang dikenakan pada barang yang diperjualbelikan. Berikutnya yaitu meningkatkan produktivitas dan efisiensi produksi. Meningkatkan produktivitas dan efisiensi produksi ini yaitu barang-barang luar negeri yang masuk ke dalam negeri akan membanjiri pasaran. Hal tersebut akan memicu pada produsen untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi produksi agar tidak mengalami kerugian. Produsen akan berusaha menambah barang dan jenis produksi agar mampu bersaing dengan produk luar. Berikutnya meningkatkan devisa negara. Barang yang masuk ke dalam negeri harus membayar bea cukai dan pajak kepada negara. Hal tersebut tentu saja akan berdampak pada penambahan pendapatan atau devisa negara. Hambatan perdagangan internasional. Beberapa faktor penghambat terjadinya perdagangan internasional antara lain yaitu perbedaan mata uang antar negara. Mata uang yang berlaku di setiap negara berbeda. Negara yang melakukan kegiatan ekspor biasanya meminta kepada negara pengimpor untuk membayar dengan menggunakan mata uang negara pengekspor. Pembayaran tersebut tentunya akan berkaitan dengan nilai uang itu sendiri. Padahal nilai uang setiap negara berbeda-beda. Apabila nilai mata uang negara pengekspor lebih tinggi daripada nilai mata uang negara pengimpor, maka dapat menambah pengeluaran bagi negara pengimpor. Dengan demikian, agar kedua negara diuntungkan dan memudahkan proses perdagangan, perlu adanya penetapan mata uang sebagai standar internasional. Hambatan yang kedua yaitu tidak stabilnya kurs mata uang asing. Kurs mata uang asing yang tidak stabil membuat para eksportir atau importir mengalami kesulitan dalam menentukan harga valuta asing. Kesulitan dari hal itu berakibat pula pada harga penawaran atau permintaan dalam perdagangan. Hambatan yang ketiga yaitu ancaman perang atau tidak amannya suatu negara. Keamanan suatu negara merupakan salah satu pertimbangan terjadinya perdagangan internasional. Jika negara mempunyai kondisi yang aman, maka para pedagang akan mendekati. Namun, jika tidak, maka pedagang akan beralih ke negara yang lebih aman. Jika terjadi perang, maka perekonomian negara-negara yang terlibat perang akan mengalami kelesuan. Terjadinya perang juga dapat menyebabkan hubungan antar negara terputus. Hambatan perdagangan internasional yang keempat yaitu adanya kebijakan impor dari suatu negara.
Setiap negara tentunya akan selalu melindungi barang-barang hasil produksinya sendiri. Oleh karena itu, setiap negara akan memberlakukan kebijakan untuk melindungi barang-barang dalam negeri. Kebijakan tersebut antara lain seperti tarif, bea cukai, kuota, subsidi, exchange control, maupun politik dumping. Hambatan perdagangan internasional yang kelima yaitu kualitas sumber daya yang rendah. Kualitas sumber daya yang rendah ini berarti kualitas tenaga kerja dapat menghambat perdagangan internasional. Karena jika sumber daya manusianya rendah, maka kualitas dari hasil produksi akan ikut rendah pula. Suatu negara yang memiliki kualitas produk rendah akan sulit bersaing dengan negara-negara yang mempunyai produksi yang berkualitas lebih baik. Hal ini tentunya menjadi penghambat bagi negara bersangkutan untuk melakukan perdagangan internasional. Jenis-jenis perdagangan internasional. Ada beberapa jenis perdagangan internasional yang dilakukan antar negara maupun sekelompok negara. Berikut beberapa jenis perdagangan internasional. Yang pertama, ekspor dan impor. Bentuk perdagangan internasional yang paling sering dilakukan yaitu ekspor dan impor. Ada dua cara untuk melakukan ekspor, yaitu ekspor biasa atau melalui ketentuan yang berlaku, dan ekspor tanpa LC atau barang boleh dikirim melalui izin Departemen Perdagangan. Jenis perdagangan internasional yang kedua yaitu barter. Saat ini, barter atau pertukaran barang dengan barang masih sering dilakukan dalam perdagangan internasional. Jenisnya meliputi direct barter, sweet barter, dan lain-lain. Berikutnya, yang ketiga yaitu konsinyasi. Konsinyasi adalah penjualan dengan pengiriman barang ke luar negeri, di mana barang belum ada pembeli tertentu di luar negeri. Penjualannya dapat dilakukan melalui pasar bebas atau bursa dagang dengan cara lelang. Yang keempat yaitu package deal. Merupakan perdagangan yang dilakukan melalui perjanjian dagang atau trade agreement dengan negara lain. Berikutnya yaitu border crossing. Perdagangan yang timbul dari dua negara dengan saling berdekatan untuk memudahkan penduduknya saling melakukan transaksi. Pengaruh perdagangan internasional. Perdagangan internasional juga mempengaruhi perekonomian bangsa Indonesia. Di antaranya, pengaruh perdagangan internasional yang berdampak positif dan pengaruh perdagangan internasional berdampak negatif. Pengaruh perdagangan internasional berdampak positif diantaranya 1. Mempererat persahabatan antar negara. 2. Menambah kemakmuran negara. 3. Menambah kesempatan kerja. 4. Mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. 5. Sebagai sumber pemasukan bagi negara. Yang keenam, menciptakan efisiensi dan spesialisasi produk. Dampak negatif perdagangan internasional. Yang pertama, adanya ketergantungan suatu negara terhadap negara lain. 2. Adanya persaingan yang tidak sehat. 3. Banyaknya usaha kecil yang tidak mampu bersaing akan gulung tikar. Kemudian, adanya konsumsi masyarakat yang meniru konsumsi negara masyarakat yang lebih maju. 5. Terjadinya kekurangan konsumsi masyarakat untuk investasi. Demikian pembelajaran online kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan kita. Sebelum kita akhiri pembelajaran online kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaghfiruka ma'ala dzalihi warzuqni ilayya 'inda hajati wa la tansani ya rabbal alamin.
subscribe